3, 2, 1. Number 1. Ada 3 hal yang Tuhan persiapkan kita di bumi ini melalui gereja. Yang pertama, keselamatan. Karena keselamatan gak bisa tiba-tiba, keselamatan datang dari firman Tuhan. Amin. Yang kedua, tugas gereja mengarahkan jemaat untuk hidup dalam iman. Kalau gereja nggak mengabarkan lagi tentang mujizat, kalau gereja tidak lagi mengabarkan tentang doa yang dijawab, kalau gereja tidak lagi mengabarkan kebenaran firman Tuhan yang murni dan konsekuen, maka jemaat akan sama seperti orang dunia, hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Jangan pikir kalau kita Kristen kita nggak akan ada masalah. Jangan pikir kalau kita Kristen kita nggak akan difitnah orang. Perbedaan kita yakin akan keselamatan kita. Sehingga apapun tantangannya, apapun masalahnya, kita dapat berdiri tegak dan berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada. Tetapi yang ketiga yang saya juga percaya, character. Sehingga kalau kita masuk gereja, tapi kita tetap iri, lalu kita tetap kepala batu, something is wrong. Ada sesuatu yang gak beres, karena 3 ini harus berjalan bersama-sama. Number 2. Tuhan tidak perlu orang baik. Orang benar akan membuahkan kebaikan. Karena buah Roh Kudus salah satunya adalah goodness atau kebaikan. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan tidak boleh targetkan dalam kekristenannya, gua mau jadi orang baik. No, kita harus jadi orang benar. Minta Roh Kudus tuntun, karena kita nggak punya kebenaran. Dialah Roh kebenaran yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan Yesuslah sang kebenaran dengan K huruf besar itu, I am the truth. Number 3. Memilih untuk khawatir, berarti saudara sedang memilih untuk tidak percaya sama Tuhan. Beberapa orang bilang sama saya, ya Pak Pendeta namanya manusia, wajar untuk khawatir. Kelihatannya itu hal yang benar. Tapi tahukah saudara, namanya manusia, wajar untuk khawatir itu sebuah kalimat yang tidak alkitabiah sama sekali. Gak ada dasar firmannya. Saya mau bilang wajar manusia khawatir kalau mereka gak punya Yesus. Yang setuju bilang amin. Saya percaya kalau mereka punya Yesus, khawatir hanya boleh sampai di level perasaan, bukan keputusan. Saya ulang sekali lagi bagi saudara yang gak nangkep. Bagi mereka yang menaruh harapannya sama Yesus, khawatir hanya boleh sampai di titik perasaan, bukan keputusan. Perasaan saudara khawatir, putuskan untuk tidak khawatir. Number 4. Bertobatlah. Saya juga berseru pada kalian, please bertobatlah. Sorry ya, saya bukan lebih suci dari kalian, but please repent. Jangan keraskan hati percuma. Kamu tidak lawan saya, kamu tidak lawan gereja, kamu tidak lawan siapa-siapa. You don't know who you are facing against. Please bertobat. Tobat itu bukan berarti langsung jadi sempurna, nggak bisa jatuh dalam dosa. Tobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu jalan ke neraka, hidup bagi diri sendiri, sekarang berputar 180 derajat dengan keputusan pribadi. Berkata, Yesus tolong saya, dan berjalan perlahan-lahan tapi pasti ke arah kerajaan sorga. Please, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Number 5. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu rahasianya di mana? Doanya, bukan. Dengan yakin didoakan. Mau ngotot-ngotot seperti Nabi Baal juga Tuhan nggak dengar. Kuncinya di orang benar. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu efeknya. Itu efektif doanya. Tapi kuncinya terletak pada kata orang benar. Jadi orang benar dulu. Sebelum Anda doa memohonkan sesuatu, doa pertobatan dulu. Terima Tuhan bagi yang belum. Jangan titip doa, tolong ya, tolong Pak Pendeta, atau tolong pada siapa, tolong titip doa sama Tuhan. Tuhan nggak terima titipan, Tuhan nggak pakai sistem delivery. Kalau Anda mau mendapat pertolongan Tuhan, harus doa sendiri juga. Kita harus saling mendoakan, iya, saling mendukung, iya. Tapi kuncinya terletak pada doa pribadi. Apakah doamu efektif? Mungkin hubungannya lagi rusak sama Tuhan. Jadi sebelum minta-minta, seringkali kita harus datang dulu kepada Tuhan dan kembali dengan hati.